Halo guys, aku dari kelompok Lia dan aku akan menjelaskan tentang koordinat kartesian dan grafik persamaan. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari Amalia Nusatri Putri dengan NIM 1525113, Cindy Suari Meliala dengan NIM 152500415, Joshua Immanuel Nicholas dengan NIM 152500837, Ahmad Rivaldi dengan NIM 152500657, Ahmad Fauzan Muslimin dengan NIM 1520859. Baik, setelah perkenalan singkat ini, mari kita langsung masuk ke penyampaian materi. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana cara menentukan sebuah posisi di dalam peta datar? Disinilah peran sistem koordinat kartesius yang digagas oleh René Descartes. Bayangkan sebuah diagram dengan dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Garis yang mendatar kita sebut sumbu X dan mewakili nilai absis. Sedangkan garis yang tegak lurus ke atas dan bawah adalah sumbu Y, atau biasa disebut ordinat. Pertemuan kedua garis ini membentuk titik nol atau titik pusat. Ingat ya, penulisan koordinat selalu berpasangan dimulai dari X, lalu diikuti koma dan koordinat Y seperti ini. Nah, dua garis tegak lurus ini membagi bidang datar menjadi 4 area utama yang kita sebut kuadran. Mari kita kelilingi satu persatu. Di kanan atas ada kuadran 1, tempat di mana nilai sumbu X positif dan sumbu Y juga positif. Geser ke kiri atas, kita punya kuadran 2. Di sini sumbu X bernilai negatif, tapi Y tetap positif. Turun ke kiri bawah, itu kuadran 3. Wilayah di mana baik X maupun Y sama-sama negatif. Dan terakhir di kanan bawah ada kuadran 4 dengan X positif namun nilai Y negatif. Sekarang mari kita naik level. Kalau kita punya minimal 2 titik yang berbeda di bidang ini dan kita hubungkan, kita akan membuat sebuah objek geometri 2 dimensi yang disebut garis lurus. Setiap garis lurus itu punya identitas berupa persamaan. Bentuk umumnya ada 2 macam, yaitu bentuk implisit. Y sama dengan MX plus C, atau bentuk eksplisitnya AX plus BY plus C sama dengan 0. Dalam persamaan ini, C adalah konstanta titik potong dengan sumbu Y. Kamu mungkin menyadari huruf M pada persamaan tadi. Huruf M itu adalah gradien, yang merupakan ukuran kemiringan atau kecuraman suatu garis. Gradien ini punya sifat-sifat unik yang sangat menarik. Dua garis lurus dikatakan sejajar jika kemiringannya sama persis, atau ditulis M1 sama dengan M2. Tapi kalau dua garis saling menabrak dan tegak lurus, maka hasil kali gradien keduanya pasti minus 1, alias M1 dikali M2 sama dengan min 1. Selain garis lurus, ada juga grafik dari fungsi kuadrat yang bentuk persamaannya Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. Grafiknya tidak lurus, melainkan berbentuk kurva parabola yang simetris dan memiliki satu titik puncak. Arah grafik ini ditentukan oleh nilai A. Kalau A lebih besar dari 0, parabolanya terbuka ke atas seperti senyuman. Kalau A lebih kecil dari 0, dia terbuka ke bawah. Selain itu, kita bisa memprediksi letak grafik menggunakan nilai diskriminan dengan rumus D sama dengan B pangkat 2 min 4AC. Jika D lebih besar dari 0, parabola memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Jika D sama dengan 0, hanya menyinggung di satu titik, dan jika D lebih kecil 0, grafiknya sama sekali tidak menyentuh sumbu X atau disebut imajiner. Nah, itu tadi rangkuman perjalanan kita menjelajahi dunia koordinat kartesius. Mulai dari pemahaman sumbu X dan Y, persamaan garis lurus, hingga puncaknya di grafik parabola. Matematika itu seperti animasi, akan makin lancar kalau sering dilatih. Jadi, pastikan kalian luangkan waktu untuk mencoba latihan soal sendiri di rumah ya. Terima kasih banyak sudah menyimak guys. Pahami konsepnya, kuasai rumusnya, dan sampai jumpa.